Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel, sholat merupakan kewajiban yang harus selalu dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewajiban sholat ini harus dilaksanakan meski dalam kondisi apapun, tentu dengan berbagai kemudahan-kemudahannya. Jika dalam perjalanan, sholat bisa dilakukan dengan jamak dan qashar. Jika sedang sakit, tidak bisa berdiri, maka bisa melaksanakannya dengan duduk. Jika duduk pun tidak bisa juga dengan berbaring, dan lain sebagainya. Tentu kemudahan-kemudahan itu tidak membuat kekhusyuan dalam sholat menjadi terganggu. Berikut akan kita bahas 6 hal yang dapat membantu kita menjadi khusyuk dalam melaksanakan sholat. Sebelum melanjutkan pembahasan ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar selalu semangat dalam mensiarkan syiar Islam. Imam Al-Ghazali menerangkan 6 istilah yang memiliki makna yang sebangun dengan khusyuk. Keenam hal tersebut bila digabungkan akan menghasilkan kualitas khusyuk dalam sholat. Di antara keenam hal itu adalah hudurul qalbi atau hadirnya hati, yaitu mengosongkan hati dari segala macam hal, kecuali makna kata-kata yang terucap dalam sholat. Tentunya ini mengandaikan adanya hafalan dan pengertian arti bacaan sholat itu sendiri. Pengertian makna bacaan akan membantu mempermudah seseorang mengikat hati dalam kekhusyuan, karena hati tersibukkan dengan makna-makna itu. Namun perlu diwaspadai, seringkali hati hadir bersama hafalan bacaan, tapi bukan dari makna bacaan itu sendiri. Sebagai kelanjutan dari hudurul qalbi adalah at-tafahum, yaitu pemahaman akan makna bacaan itu sendiri. Pemahaman ini berbeda-beda antara satu hamba dengan hamba lainnya, sebagaimana perbedaan pengetahuan mereka mengenai Al-Quran dan tasbih. Perbedaan pemahaman ini juga tergantung pada tingkat kehadiran hati masing-masing. Seringkali seorang hamba menemukan makna yang dalam ketika sholat yang tidak ditemukan dalam kesempatan lain. Jika dua hal tersebut, yaitu hudurul qalbi dan at-tafahum, dikategorikan sebagai aktivitas internal karena harus dijalankan ketika sholat, maka 4 konsep selanjutnya lebih merupakan aktivitas eksternal. Keempat hal tersebut adalah ta'zim, haibah, raja, dan haya. Ta'zim adalah kesadaran diri akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat pengatur kehidupan. Kepadanya lah tergantung semua kehidupan makhluk di alam ini. Ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mampu meningkatkan kualitas kekhusyuan seseorang jika disertai dengan hudurul qalbi dan at-tafahum. Adapun haibah adalah perasaan takut yang lahir dari perasaan ta'zim. Berbeda dengan takut yang ditimbulkan karena adanya unsur kemudorotan, misalkan takut jatuh dari ketinggian atau takut binatang buas. Keduanya adalah takut karena sesuatu yang ditakuti itu bisa mendatangkan kemudorotan. Sedangkan haibah adalah perasaan takut yang lahir karena keagungan sesuatu yang ditakuti, sebagaimana seorang anak yang takut kepada kedua orang tuanya. Bila hati seorang hamba telah merasakan haibah dalam sholat, maka kualitas kekhusyuannya pasti lebih tinggi daripada yang tidak merasakan haibah. Sedangkan raja, yang secara bahasa adalah pengharapan, dapat diartikan sebagai harapan yang senantiasa hadir dalam hati akan adanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba tentunya harus tahu diri sudah pantaskah dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sholatnya tidak mampu mendapatkan rasa ta'zim, bagaimana mungkin seorang mengharapkan sesuatu dari orang lain tanpa didahului dengan pengabdian? Meski demikian, kewajiban hamba adalah berharap kepadanya disertai dengan usaha mendekat dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat yang khusyuk. Dan yang terakhir adalah haya. Haya yaitu perasaan malu kepada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah masih pantas seorang hamba berharap rahmat dan ridhonya? Bukankah rahmat dan ridhonya selama ini telah diberikannya secara cuma-cuma, walaupun seorang hamba banyak melanggar larangannya dan mengoleksi dosa-dosa? Demikianlah 6 hal yang seharusnya dijadikan materi dan bahan latihan seorang hamba ketika sholat.
sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Semoga keenam hal ini dapat dipraktikkan dalam sholat kita dan menghasilkan kekhusyuan yang mendalam ketika melaksanakan sholat. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا